Halo dan selamat datang di kelas web desain saya. Saya yang bernama Imbang Jaya Gambito dengan NIM 23115320002 akan menjelaskan kesimpulan dari kelas web desain yang telah ditampilkan oleh Bapak Lutfi Khairil. Nah, untuk kontak saya, ini nomor telepon saya, ini alamat saya, dan ini situs untuk melihat situs webnya. Kita mulai dengan materi yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu HTML, yang kedua yaitu tag HTML, ketiga yaitu CSS, keempat yaitu CSS layout, kelima yaitu CSS module, dan keenam yaitu progressive web app. Nah, pertama yaitu HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk menyusun penampilan sebuah situs web. HTML memiliki sintaks yaitu tag dan slash tag, di mana tag tersebut menentukan sebuah struktur situs web. Contohnya yaitu dapat dilihat pada gambar yang saya lingkari ini. Nah, yang pertama yaitu doctag HTML menyatakan tipe dokumen yang akan dirender oleh web dan merupakan akar dari situs web. Kedua yaitu tag HTML Nah, setelah itu kita akan mendapatkan head yang berisikan metadata yang akan memperjelas mesin pencarian. Head tak akan ditampilkannya. Nah, lihatlah. Charsetnya UTF-8, name-nya viewport, dan memiliki content with device with initial scale 1.0. Nah, title-nya merupakan dokumen. Nah, setelah itu kita akan sampai ke body. Nah, body ini akan ditampilkan kepada sebuah web page. Body-nya itu simpel, yaitu header, yang berisikan halo dunia. Nah, kita akan mulai contoh tag-nya, yaitu HTML list, digunakan untuk menampilkan item-item seperti ordered list, unordered list, dan definition list. Hyperlink digunakan untuk mentaut ke link lain dengan menggunakan atribut href. Nah, kemudian image atau image digunakan untuk menampilkan gambar dengan source sebagai link gambar, dan width atau height untuk menentukan ukuran gambar. Form digunakan untuk mengirimkan data ke server dengan atribut input, text area, select, dan button. Terdapat action yang merupakan link yang sudah akan disampaikan ketika kita mengisi, dan method yaitu berupa get dan post. Nah, teks lengkapnya bisa dilihat pada tautan yang saya lingkari. Kita mulai dengan CSS, yaitu Cascading Style Sheet. CSS merupakan bahasa penggayaan yang digunakan untuk mengatur tampilan sebuah laman situs. CSS menentukan warna, tampilan, peletakan, dan aspek visual lainnya dalam elemen HTML. Nah, ada penulisan Cascading Style Sheet, yaitu selector. Selector ini menentukan elemen mana yang akan kita render. Misalnya, dalam contoh di atas yaitu elemen body. Nah, setelah itu ada property, yang merupakan atribut pada sebuah elemen. Atribut tersebut dapat menggunakan width, height, background color, border radius, dan padding top. Nah, setelah itu kita akan masukkan nilainya. Dengan width 100%, height 100%, background color, RGBA 19, 161, dan 7. Border radiusnya 0, dan padding topnya 20 pixel. Nah, bagaimana cara menambahkan CSS ke HTML? Kita akan dapat menggunakan inline, masukkan secara langsung teks CSS tersebut. Ya, tapi CSS inline ini tergantung tidak efisien bagi proyek yang skala besar. Nah, namun terdapat yaitu CSS internal, yaitu sebuah tekstil yang akan menggambarkan CSS dalam sebuah web HTML. Namun, penambahan ini akan hanya dapat dalam satu page saja, sehingga tidak dapat untuk beberapa. Nah, yang ketiga atau yang paling umum digunakan yaitu CSS eksternal. Nah, CSS eksternal akan menggunakan file yang berakhiri .css. Kita dapat menggunakannya dengan menambahkan halaman link dengan style sheet dan href-nya styles.css. Nah, dalam CSS terdapat konsep box model. Nah, box model ini konsep dasar
di mana sebuah box mengelilingi dari elemen HTML. Nah, dalam intinya yaitu terdapat konten, dikelilingi oleh padding right. Setelah itu dikelilingi oleh border, dan kemudian yang paling luarnya yaitu margin. Nah, kita akan sampai kepada layout CSS. Nah, layout CSS merupakan penataan elemen-elemen di dalam web sehingga membentuk tampilan yang menarik dan mudah dinavigasi. Nah, bertujuan untuk menampilkan halaman yang menarik, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menghasilkan tampilan yang lebih responsif. Layout CSS dapat berupa header, navigation menu, ada konten yang di tengah-tengahnya, dan footer. Nah, kita akan sampai dengan layout umum yang digunakan oleh CSS, yaitu float and clear, di mana elemen diletakkan dan elemen berikutnya akan mengelilingi elemen float tersebut. Clear digunakan untuk menghapus elemen dan melanjutkan elemen tersebut langsung ke bawah. Nah, kita dapat menggunakan flexbox, yaitu penataan elemen HTML secara fleksibel dalam bentuk horizontal, atau menggunakan grid layout. Nah, grid ini dirancang untuk membuat layout dua dimensi yang lebih kompleks. Dalam flexbox ada main start, flex container, ada main-nya, ada item flex-nya, ada axis-nya, cross start, cross end, dan main end. Dalam grid layout terdapat grid area, grid line, rows, grid cell, container, dan column. Juga termasuk grid track juga. Nah, mode. Salah satu permasalahan dalam CSS yaitu konflik penamaan. Nah, inilah bagaimana cara modul dapat menyelesaikan permasalahan di CSS. Nah, ada CSS module, menggunakan modul yang terpisah elemen CSS-nya, yaitu menggunakan webpack contohnya. Kita akan contoh penulisannya dapat dilihat. Nah, kita import dulu CSS-nya. Nah, kita akan mengembalikan sebuah tombol. Nah, tombol itu memiliki class name styles.button. Nah, dalam buttonnya tersebut dijelaskan ini, button.module.css. Nah, setelah itu kita menggunakan CSS in JavaScript. Nah, menggunakan penulisan CSS dalam JavaScript. Lihat dalam penulisan JavaScript-nya. Kita akan mengimport style dulu. Nah, kita akan buat CSS-nya dalam JavaScript. Pada komponennya kita dapat menggunakan click me button. Nah, untuk CSS module itu biasanya lebih berperforma, namun CSS in JS tersebut dapat diskalakan secara lebih besar. Nah, kita akan maju kepada materi yaitu Progressive Web App. PWA yaitu sebuah teknik yang menggabungkan aplikasi web dan native. PWA tersebut dapat terasa seperti aplikasi native dengan fitur offline, push notification, dan geolocation. Nah, pertama kita akan buat manifest terlebih dahulu. Nah, manifest itu merupakan file JSON yang digunakan untuk menjelaskan metadata yang akan ditampilkan. Nah, metadata dapat berupa nama, deskripsi, scope, ikonnya seperti apa, background. Nah, tambahkan manifest.json kepada file HTML yang berupa index terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita akan maju ke service worker. Nah, ini merupakan file sebuah JavaScript yang dapat berinteraksi di server seperti caching, push notification, background sync, dan intersepsi permintaan. Nah, terdapat siklus hidup service worker. Pertama, registrasi. Nah, service worker didaftarkan kepada halaman web. Nah, dia memasang terlebih dahulu. Kita pasang, dan cache mulainya dibuat. Nah, setelah itu kita aktifkan dan mengganti service worker yang lama. Service worker lama itu akan mengecek permintaan dan memberikan respons. Nah, kita inisialkan dengan sintaks yang di bawah. Nah, jika terdapat service worker, kita tambah event listener. Nah, kita akan mendaftarkan service worker. Jika iya, maka dia berhasil. Jika tidak, maka tampilkan sebuah error atau wapal. Nah, setelah itu kita akan mulai caching. Nah, caching merupakan salah satu penyimpanan data
secara sementara. Data tersebut dapat diakses secara offline dari pengguna. Aset yang di cache tersebut dapat HTML, JavaScript, file CSS, gambar, teks, dan berbagai file lainnya. Nah, terdapat dua strategi umum dan mudah yang digunakan untuk caching. Kita akan menggunakan cache first. Nah, cache first akan mengambil dari cache, jika tidak, ambil dari sebuah jaringan. Atau dapat melalui network first. Nah, kita ambil dari network tersebut. Nah, kita ambil dari network atau kita ambil setelah itu kita ambil dengan request dari cache-nya tersebut. Nah, untuk sekian penjelasan singkat materi desain web yang saya sampaikan, saya akan menampilkan demonstrasi mengubah website menjadi progressive web app. Halo semuanya, kita kembali lagi mengubah desain aplikasi web menjadi progressive web app. Nah, kita akan contohkan kepada aplikasi saya, yaitu ada aplikasinya. Kita akan eksplorasi sebuah fitur, home, about. Nah, kita ambil kontaknya, bisa isi form, bisa submit. Nah, kita akan ditampilkan layar thanks. Nah, secara singkatnya seperti ini ya. Ada channelnya, namun channelnya itu dalam konstruksi, jadi ya. Nah, pertama-tama kita ambil dengan membuat file manifest.json. Nah, kita akan isi dengan properti seperti namanya apa, deskripsinya apa, background color-nya apa, theme color-nya apa. Nah, kita akan isi dengan image-nya, icon-icon tersebut. Nah, terdapat icon dari 192 pixel, ada tipenya apa, dan tujuannya apa. Nah, file tersebut kita tambahkan ke index HTML dengan menggunakan manifest.json. Nah, setelah itu kita akan buat app.javascript. Kita buat app.javascript terlebih dahulu. Nah, terdapat dua kondisi, yaitu service worker dalam navigation. Kita log bahwa service-nya didukung. Jika tidak, maka dia tidak didukung pastinya. Nah, kita ambil dari event listener yang berupa load. Nah, kita log terlebih dahulu. Nah, kita daftarkan service worker.js-nya yang akan kita buat. Jika iya, maka service worker-nya terdaftar, kita log hasilnya. Jika tidak, kita log yang tidak terdaftar tersebut. Nah, hanya ini untuk menambahkan service worker-nya itu. Nah, kita akan buat service worker-nya. Kita akan buat cache name-nya apa, chatapp.v1. Nah, kita akan buat aset-aset yang kita akan cache. Nah, aset-asetnya berupa yang saya highlight. Nah, kita akan buat untuk installnya, kita akan tambahkan cache-nya keseluruhannya. Cache keseluruhannya ya. Nah, namun terdapat URL yang kita tidak butuhkan karena itu berupa penting. Ya, URL ini perlu dihubungkan kepada sebuah jaringan. Nah, kita buat fungsi khusus, yaitu jika terdapat URL yang di dalamnya kira-kira seperti ini, kita akan kembalikan nilai true ya. Nah, setelah itu kita tambahkan fetch. Nah, fetch ini berguna untuk mengambil data kepada servernya. Ya, datanya dapat berupa aset,
ataupun dapat berupa database-nya seperti apa. Nah, terdapat dua kondisi. Kita dapat gunakan jaringan network atau kita dapat menggunakan atau yang selain jaringan tersebut. Nah, jika ada kebutuhannya, kita lakukan network first terlebih dahulu. Kita akan gunakan fetch, kita request kepada servernya, terdapat respon. Aplikasi clone-nya tersebut berhasil kita clone. Jika oke, ubah cache-nya terlebih dahulu kepada aplikasi hasil request-nya. Nah, kita akan kembalikan respons. Bagaimana jika gagal? Nah, jika gagal, kita ambil dalam tag not online. Not online itu akan dibuat ya. Nah, selebihnya karena data tersebut tidak butuh up to date, kita ambil saja dari cache karena itu akan mempercepat dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kita ambilkan responnya. Jika terdapat dalam cache maka ambil. Bagaimana jika tidak? Kita ambil dari jaringan tersebut. Jaringan tersebut kita akan ubah cache-nya menjadi hasil respons dan kembalikan responsnya. Jika hal ini gagal, maka tidak ada dalam cache dan tidak dapat menghubungkan jaringan. Kita tampilkan not online-nya. Nah, bagaimana untuk menampilkan tombol installnya? Kita buat tombol installnya. Nah, terdapat create button. Kita akan modifikasi terlebih dahulu. Kita akan tambah fungsi cek online. Maaf ya, untuk ini fungsinya tidak deprecated atau tidak lagi digunakan. Nah, kita buat tombol installnya dulu. Terdapat default prompt. Nah, kita buat tombol-tombolnya. Kita hilangkan tombolnya itu. Nah, jika window-nya ketemu, maka kita akan install prompt-nya. Kita hapus yang Chrome-nya terlebih dahulu, event Chrome. Nah, kita ambil default prompt-nya ke event, tampilkan tombolnya, dan log hasilnya. Nah, terdapat onClick. Nah, dalam onClick ini kita log hasil dari default prompt. Maka jika dia tidak no, maka kita akan prompt. Nah, tunggu user choice-nya terlebih dahulu. Jika iya, hapus tombolnya dan jadikan 0. Kita akan ubah open app. Nah, kita akan mendapatkan display mode-nya. Nah, ada display mode-nya yaitu cocok. Nah, jika terdapat display-nya seperti yang dimulai seperti ini, kita akan ambil TWA. Jika tidak, kita akan kembalikan standalone. Nah, jika kedua itu tidak berhasil, kita akan ambil ke browser. Nah, ini berguna untuk menampilkan open app. Nah, open app-nya kita ambil dengan membuat tombolnya. Kita link dulu. Nah, kita tambahkan HTML. Nah, jika dapat menggunakan PWA atau PWA-nya tidak browser, hapus. Nah, jika tidak, maka kembalikan buttonnya. Nah, ada tombol PWA akan mencek seluruh fiturnya. Jika salah satu fiturnya true, maka kita akan ubah output dari boolean menjadi true. Nah, kita tambah tombol install dan kita juga tambah kepada tombol link app tersebut. Nah, setelah itu kita akan tambahkan not online. Nah, not online itu simpel saja ya. Ada you are online, you are offline, and cannot access this feature. Setelah itu kita akan ulang lagi demonstrasinya. Hasil dari kita hapus terlebih dahulu. Kita akan leave, lakukan leave server. Wow.
Apa nih? Nah, kita akan install dulu. Nah, install. Nah, terdapat Progressive Web App. Nah, kita akan cek fitur offline-nya. Fitur offline-nya akan tampil jika kita mengakses halaman kontak dan halaman chat. Kita matikan servernya terlebih dahulu. Nah, kontak offline. About chat juga offline. Kita ambilkan list servernya. Nah, bagaimana jika lihatlah kontak berhasil. Nah, itu demonstrasi dari Progressive Web App saya. Baiklah, kegunaan Progressive Web App itu telah saya singgung sebelumnya, yaitu meningkatkan user pengguna, dan juga untuk menambah meningkatkan pengalaman pengguna umumnya. Nah, setelah itu cara menambahkan Progressive Web App, kita tambahkan manifest yang akan menentukan bagaimana cara PWA-nya itu bekerja, dan metadata yang bekerja itu. Nah, kita akan tambahkan app untuk mendaftarkan service worker yang kita akan eksekusi di indeksnya. Nah, kita akan tambahkan service worker-nya, kita buat install-nya terlebih dahulu, kita tambahkan cache, dan kita tambahkan fetch untuk menampilkannya dan menyimpannya ke cache-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan fungsi-fungsi ekstra dari Progressive Web App sehingga menampilkan PWA-nya yang seperti saya tampilkan. Baiklah, hanya itu dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Baiklah, sampai jumpa dan see you next time.